saya, Ibu Kartini, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada saat ini, kita sudah memasuki pada bab 3. Bab 3 yaitu mengasah kreativitas dengan cerita pendek. Baiklah anak-anak, kita mulai yang pertama. A. Definisi, pembeda, dan ciri-ciri teks cerpen. Definisi, pembeda, dan ciri-ciri teks cerpen. Yang pertama yaitu definisi. Definisi cerpen yaitu mengungkapkan gagasan dalam pikiran dengan gambaran-gambaran melalui pengalaman tentang kehidupan di masyarakat yang pernah kamu dengar atau kamu lihat. Dapat dijadikan cerita yang menarik dalam bentuk cerpen. Sebaliknya, melalui cerpen pun kamu dapat memahami suatu kehidupan dalam keluarga dan masyarakat tertentu. Misalnya pada masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Yang kedua, perbedaan cerita pendek. Cerita pendek berdasarkan panjang dan pendek berdasarkan tema dan isi. Baik, kita mulai yang berdasarkan panjang dan pendek. Cerpen yang sangat pendek itu dalam penulisannya mungkin hanya bisa kita baca dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan cerpen yang panjang atau yang sedang itu bisa dalam bentuk beberapa halaman. Kemudian cerpen yang panjang itu bisa kita baca mungkin dalam waktu yang tertentu. Misalnya dalam hari ini kita cerita pendeknya bersambung ke yang berikutnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan temanya adalah pokok persoalan yang terdapat dalam cerpen. Persoalan apa yang ada di dalam cerpen? Nah, mungkin anak-anak tak mengetahui setelah membaca isi cerpen tersebut, baru kita bisa menentukan apa tema tersebut. Kemudian isi cerpen, karena cerpen itu adalah tokoh tunggal, maka isinya mudah kita pahami. Kita hanya dengan memerlukan waktu yang sangat singkat, bisa menentukan isi dari cerpen tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Artinya lebih kurang, bisa lebih atau bahkan kurang daripada 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Maksudnya, pada saat kita duduk membaca sebuah cerpen, kita bisa menghabiskan satu judul cerpen tersebut. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Hanya ada satu peristiwa yang menguasai dalam satu cerita. Misalnya ceritanya hanya tentang satu pokok persoalan saja. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak membuat perubahan nasib pelaku. Artinya di dalam konflik di dalam cerpen itu tetapi tidak merubah nasib si pelaku tersebut. Yang terakhir, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Perwatakan itu adalah sifat-sifat yang ada di dalam tokoh. Jadi sifat-sifat yang terdapat dalam tokoh tidak dilukiskan secara singkat. Selanjutnya, yang B, unsur-unsur pembangun cerita pendek. Unsur pembangun yang pertama adalah tema. Tema, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, adalah pokok persoalan yang ada di dalam cerita.
Yang kedua adalah latar. Latar itu terbagi lagi menjadi dua, latar waktu dan latar tempat. Waktu, kapan peristiwanya, tempat, di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, penokohan. Penokohan itu adalah perwatakan yang terdapat pada tokoh-tokoh yang dilukiskan dalam cerpen. Sudut pandang. Sudut pandang itu adalah di mana penulis meletakkan tokohnya di dalam penempatannya dalam sebuah cerpen. Kemudian alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Jalan ceritanya tentu anak-anak sudah mengetahui jalan ceritanya yang terdapat dalam sebuah cerpen itu bagaimana. Kemudian amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Siapa pembaca? Maka kita semua disebut sebagai pembaca. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah bahasa. Bahasa itu misalnya dari bahasa yang sudah saya ucapkan tadi, misalnya dari bahasa Batak bagaimana, dari bahasa Jawa bagaimana. Kemudian nilai-nilai dalam kehidupan dalam cerpen. Nilainya bagaimana? Misalnya anak-anak menilai, oh ini tokoh yang baik, oh ini tokohnya yang kurang baik. Ada yang disebut dengan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kemudian latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini sangat berpengaruh terhadap isi karangannya. Saya contohkan latar belakang pengarang yang ditulis oleh Marah Rusli. Saya contohkan pada Siti Nurbaya. Marah Rusli seorang dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Jadi karya-karyanya berkisar pada kehidupan-kehidupan yang ada di masyarakat Minangkabau. Nah, itu contohnya latar belakang pengarang sangat berpengaruh dengan hasil tulisannya atau hasil karangannya. Yang selanjutnya, simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. Yang pertama, hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Yang kedua, bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Selanjutnya, D. Struktur dan aspek kebahasan teks cerita pendek. Strukturnya, teks cerita pendek, dan kebahasan dalam teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ada resolusi. Orientasi itu adalah perkenalan tentang para tokoh. Kalau komplikasi itu adalah konflik yang terjadi pada tokoh, resolusi itu adalah tahap yang terdapat pada penyelesaian yang ada pada para tokoh. Selanjutnya kebahasan dalam teks cerita pendek. Kebahasannya menggunakan kata ganti. Orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Maksudnya saya contohkan, tidak hanya menyebutkan nama Ima, tetapi bisa dia, ia. Kemudian penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Paham ya? Yang menunjukkan keterangan waktu, waktunya kapan. Bahkan tidak hanya jam, tahun kemarin, minggu yang lalu, itu adalah menunjukkan waktu. Yang selanjutnya pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Pemilihan kosakatanya di sini dan penggunaan kata benda khusus di sini hanya terdapat pada bentukan langsung dan tidak langsung. Kemudian penggunaan terperinci, penggunaan gaya. Gaya-gaya bahasa selalu diselipkan dalam cerpen-cerpen. Itu adalah pemanis
ibarat seorang wanita dia menggunakan hijab itu adalah pemanis, maka di dalam cerita juga ada pemanisnya. Bahasa atau majas sama ya. Dalam bahasa yang digunakan tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, bahkan diselipkan majas-majas atau gaya-gaya bahasa, dan diselipkan bahasa-bahasa daerah-daerah tertentu yang sudah saya contohkan di depan tadi. Yang penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Langkah-langkah penyusunan cerita pendek dan aspek-aspek yang perlu disunting dalam teks cerita pendek. Langkah-langkah menyusun cerita pendek. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Tema yaitu pokok permasalahan yang ada di dalam cerita. Maka kita harus menentukan terlebih dahulu apa persoalan yang ingin kita ungkapkan. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan, sudut pandangnya. Nah, sudut pandangnya kita tentukan dia ini sebagai orang yang keberapa, orang pertama, orang ketiga, atau orang sampingan, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan perwatakan. Yang sudah saya contohkan tadi, dia wataknya baik, dia wataknya kurang baik, atau protagonis dan antagonis. Yang keempat, menentukan latar atau setting. Ini tidak kalah pentingnya anak-anak, latar dan setting dalam cerita pendek. Latarnya di mana tempat yang bagus kita dalam menentukan latar dalam cerpen. Waktunya kapan? Tidak harus siang selalu, ada kalanya malam, ada kalanya sore hari atau senja hari, ada kalanya waktunya itu 2 tahun yang lalu, seminggu yang lalu, dan lain-lain. 5. Menyajikan peristiwa sesuai alur cerita. Artinya, kita sesuaikan alur ceritanya tentang anak remaja. Tentang anak remaja yang suka membolos pada saat sekolah misalnya, maka cerita kita alurkan pada anak-anak remaja. Nah, untuk anak-anak kelas 9, jangan membuat cerita yang pada orang yang sudah dewasa. Paham anak-anak? Aspek-aspek yang perlu disunting dalam teks cerita pendek. Yang pertama, kesalahan tulis. Kesalahan tulis selalu ada. Misalnya kita salah menulis ya, dalam tulisan, dalam ejaan, dalam kata, dalam huruf, dalam paragraf. Kemudian ketepatan ejaan. Ejaan yang tepat yang bagaimana. Kemudian pilihan kata atau diksi. Pilihan kata sehingga cerpen kita itu dibaca dengan enak, atau kita bisa melihat tokoh-tokohnya dengan bagus, maka perlu diksi yang benar. Keefektifan kalimat, artinya kalimatnya harus efektif, harus benar, harus sesuai. Keterpaduan antar paragraf satu dengan yang lain itu harus terpadu. Terpadu artinya berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Selamat mengerjakan tugas untuk anak-anak. Sekian dari saya, dari Ibu Kartini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.